Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Kaum pria akan membacakan ayat 36, kaum wanita ayat 37, demikian selanjutnya sampai ayat 43 dulu. 1, kaum pria, 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Tabalah aku dan mereka, karena aku juga ada dagingnya dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng bersama-sama. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saya sampaikan adalah bagaimana Tuhan membuka mata, yang membuka kebenaran. Nah, yang membuka kebenaran ini karena masih hubungannya kebangkitan sampai nanti kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 9 Mei ya. Jadi ini suasana saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Ada begitu banyak kejadian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan juga secara khusus apa yang sudah kita baca tadi, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, Lebaran kemarin beberapa saat Bapak Ibu Saudara mungkin juga menikmati ya. Biasanya kalau di kita itu banyak tamu, keluarga datang, Bapak Ibu Saudara juga berkunjung ya. Dan ketika kami kemarin ke rumah keluarga dalam rangka Lebaran, karena keluarga kami ada yang di Colomadu dan sekitarnya, dan juga di Pengging dan sekitarnya. Jadi kemarin itu ketika kami berjalan naik mobil, macetnya luar biasa. Kendaraan di mana-mana macet. Ya ini klik bisa diklik. Nah ini salah satu ya. Kemacetan lalu lintas jalan raya ketika kemarin. Ini Bapak Ibu tidak jauh dari gereja kami. Tidak jauh dari gereja kami. Ini bukan jalan provinsi ya. Ini jalan yang termasuknya jalan kabupaten sebenarnya. Tapi macetnya luar biasa. Depan kami pelatnya ada yang program macet sampai jauh sekali ke sana. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di mana-mana itu macet. Sampai kami ke Colomadu, ke bule-bule saya, dan akhirnya sampai di Bolon. Ya, mungkin ada yang tahu Bolon di sana sebelum Auri. Kebetulan bule saya dulu kerja di Auri, dan juga om saya, ya, itu di Auri. Ini sudah punah ya. Kalau om saya, saya sudah meninggal dunia. Tinggal bule saya, ini bule anak dari ibu saya, ya, adik dari ibu saya yang ketiga, ya. Kebetulan ibu saya nomor 1. Nah, jadi ini perjalanan yang melelahkan, ya, untuk mengunjungi keluarga. Cukup panjang, cukup lama, harus menunggu di lampu merah, dan menunggu lampu merah untuk berubah warna itu perasaan lama sekali. Apalagi ketika kami mau melintas dari Bolon itu nyebrang ke Ngasem ya. Bapak Ibu Saudara tahu ya, perempatan atau pertigaan Ngasem itu mau keluar, kami mau nyebrang, mau ke arah ke Pengging ke sana. Panjang ya. Ada yang tidak sabaran, nyelip ke kiri, nyelip ke kanan.
serobot sana, serobot sini. Ya padahal sudah jelas namanya lampu merah, ya kok sabar ya. Berhenti dulu, tunggu dulu hingga lampunya hijau. Karena itu sudah ada aturannya ya, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu Saudara, ya orang pada nggak sabaran, serobot sana serobot sini. Nah, singkat cerita kami sudah lampu, demikian juga lewat. Nah, pas ada lampu merah lagi itu di bawah kolong apa itu? Tol, lampu merah macet lagi. Wah, macet lagi. Tapi tiba-tiba ada polisi datang. Langsung saja Pak, langsung saja. Padahal lampunya merah. Langsung, ayo Pak, jalan. Lampunya merah. Nah, kami pun bisa jalan. Tidak harus menunggu lampunya berwarna hijau. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dimungkinkan karena ada polisi yang memerintahkan kendaraan-kendaraan, termasuk kendaraan kami, untuk berjalan, walaupun itu lampunya merah. Dan akhirnya jalan menjadi lancar. Bapak Ibu Saudara, inilah otoritas yang memungkinkan bisa terjadi, dan inilah yang disebut pelan-pelan ya, kliknya satu-satu ya, nanti minta tahu. Namanya diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian, apa itu diskresi kepolisian? Diskresi kepolisian itu polisi mempunyai kewenangan yang diberikan undang-undang untuk bertindak atas dasar hukum, menyangkut batasan hukum, dan juga berkenaan dengan moral. Ada undang-undangnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian. Itu namanya diskresi kepolisian. Diskresi itu artinya adalah kebijakan, kekuasaan yang dilakukan, kebijakan yang dilaksanakan oleh yang punya otoritas. Jadi Bapak Ibu, ketika walaupun itu lampunya merah, tapi polisi mengatakan ayo jalan, kita harus jalan. Tadi pun demikian. Ketika lampunya merah, kemudian ada mobil patwa yang mengawal beberapa kendaraan. Lalu dia membunyikan sirene dan meminta supaya jalan mobil di depannya, karena rupanya mungkin ada tamu atau pejabat ya akan sama-sama lewat. Itu juga namanya diskresi kepolisian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah namanya diskresi kepolisian. Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan pada saat ini? Nah, mari kita akan belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat apa yang sudah kita baca tadi dalam situasi kondisi ketika Yesus Kristus sudah bangkit. Banyak yang meragukan. Banyak orang yang meragukannya. Lihatlah bagaimana ketika Yesus menampakkan diri, malahan disangka hantu. Oke, klik. Disangka hantu. Ayat 36, ayat 37. Ya. Nanti kliknya sekali-sekali aja, klik. Gitu ya, sebentar tolong. Klik. Karena ini pakai model ya. Nanti satu-satu ya. Jadi disangka hantu. Ya. Sehingga murid-muridnya tidak mau tahu. Padahal jelas-jelas ini on the track, ya. Benar adanya. Lukas 24, 36, 37. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jelas-jelas Bapak Ibu Saudaranya adalah Tuhan, bukan hantu. Tetapi lihatlah bagaimana para murid ya, hantu. Jadi terjadi keraguan-raguan ya. Terjadi keraguan-raguan akan Yesus Kristus yang berkuasa itu. Akan tetapi lihatlah bagaimana ayat 38 Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?"
Saudara, orang kadang-kadang memang dalam situasi kondisi kalut bisa terjadi yang baik belum akhirnya dilihat belum tentu yang baik, seperti tidak benar. Ada keraguan-raguan, ada ini benar nggak? Ini sesuai tidak? Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini terjadi padahal ini murid-murid Tuhan Yesus. Kita tahu sebelumnya bagaimana mereka hidup bersama Tuhan Yesus setiap hari ketika itu. Terus dalam pengajaran, pelajaran, dan kehidupan bersama Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun. Tetapi mereka tidak bisa mengenali Yesus, bagaimana Yesus sudah bangkit dan hidup kembali. Ini membingungkan tentunya. Yesus menampakkan diri malahan disangka hantu. Dan murid-muridnya juga timbul keraguan-raguan. Siapa ya? Siapa ya? Ini siapa? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita pun demikian. Di dalam kehidupan kita seringkali sebagai anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen mengalami keraguan akan Kristus. Baik itu kuasanya dan juga kebangkitannya. Masa iya? Mana mungkin? Mana bisa Tuhan bekerja seperti itu? Kayaknya nggak percaya aku, ya. Mana mungkin? Ya. Sehingga mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ada ingat nyanyi, mana mungkin terjadi, mana mungkin terjadi. Ya. Lagu-lagu Teguh dulu. Mana mungkin bisa terjadi? Ya. Ini hampir sama juga kalau kita ikut antrian tadi. Sudah jelas ini lampunya merah, berhenti, kita tidak mau berhenti. Kesuwen, mana mungkin nanti bisa sampai tiba di tempat tujuan dengan waktu yang ada. Seringkali kita pengennya kan gitu ya, ngatur menurut kita, ya. Padahal itu sudah jelas ada aturannya. Demikian juga dalam Tuhan Yesus sudah jelas ini di dalam Tuhan. Mana mungkin Tuhan itu bangkit? Termasuk Tuhan juga menyatakan kuasanya. Mana mungkin? Bahkan banyak orang tidak hanya ragu, tapi bahkan ngeyel, ya. Ngeyel sehingga akhirnya menjadi antipati terhadap perintah Tuhan dan kuasanya, dan secara tidak sadar banyak orang sudah akhirnya menolak pelayanan, menolak berkatnya, menolak kepercayaannya. Bapak Ibu Saudara, ya ini yang terjadi kadang-kadang dalam kehidupan orang percaya. Oke, klik satu-satu, klik satu. Oke. Nah, ini akhir orang menjadi, kalau ini laki-laki pusing, ruwet, ya. Oke, klik kalau ini wanita. Nomor 3 ya. Nah, iya ya. Nah, ini nggak mungkin. Oke, klik lagi. Ya, seperti tadi yang disangka hantu, ya mau tahu orang akhirnya, mana mungkin Tuhan bekerja dalam hidupku, mana mungkin Tuhan bisa bekerja dalam situasi sulit dalam kehidupanku. Oke, lanjut. Banyak orang Kristen akhirnya mengalami keraguan, ragu akan Kristus, ragu akan kuasa. Jadi kalau ke gereja, buat apa ke gereja? Toh aku juga sama saja, malah aku entek duitku buat persembahan, habis waktuku untuk melayani Tuhan, ya. Jadi akibatnya apa? Bukan kebahagiaan, tetapi tunda gulana, kecemasan, ya. Apalagi kekhawatiran, ketidakmenentuan, kebingungan, tidak percaya dan sebagainya. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang akhirnya seperti tadi. Kalau orang nggak percaya lampu merah itu udah ada aturannya gitu, serobot sana, serobot sini, ya. Maunya sendiri sakar PDW. Nah, itu lah kalau orang sakar PDW kan umat DW, ya. Pokoknya aku ramai gereja
bukan kebahagiaan, tapi gundah gulana. Termasuk juga mungkin tidak pelayanan, tidak ikut persekutuan. Buat apa sih ikut? Karena tadi ada pengumuman ya, saya mendengar sekolah minggu kok akan berkurang gitu ya. Buat apa ikut sekolah minggu? Bapak Ibu Saudara, Gereja Baptis Indonesia atau Gereja Baptis secara umum itu terkenal dengan sekolah minggu, bukan hanya anak-anak. Sekolah minggunya mulai dari kelas asuhan sampai senior. Kebetulan saya penulis buku senior. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kebetulan juga Ibu pendeta di sini, Gembala di sini juga melayani ya di sekolah minggu di BPD. Dan juga Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa setelah minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Sekolah minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Tetapi seringkali banyak orang bilang apa sekolah minggu aku itu. Saya bersyukur pada Tuhan. Ya, gereja kami ini berbagi. Ini yang sepuh-sepuh di gereja kami itu banyak semangat untuk ikut sekolah minggu. Ya, saya percaya di sini juga ya, tidak kalah. Yang sepuh-sepuh mau belajar. Kenapa? Karena mau mempersiapkan bukan hari tuanya saja, tetapi mempersiapkan diri nanti dipanggil Tuhan. Bagaimana? Karena kadang kan kita lupa mempersiapkan diri nanti dipanggil Tuhan. Lupa bahwa kita harus persiapan ini, itu dan lain sebagainya, termasuk iman kita, maupun juga persiapan-persiapan lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti tadi bahwa ketika hidup kita, ya, kita menyangka Tuhan itu hantu, padahal Tuhan itu berkuasa, ya, akhirnya kita tidak mau tahu bahwa Tuhan itu bekerja dan ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa saja berdalih, bagaimana kalau misalnya, ya kalau saya aktif terus di gereja, bagaimana Tuhan memberkati saya kan harus kerja. Tapi memang kerja 24 jam. Kerja juga kan ada waktunya, ya 8 jam. Nah, terus sisanya sebenarnya kita tuh jangan memberikan sisa sama Tuhan. Oke, ini satu contoh. Yang saya bunyi ya, Bapak Ibu. Kalau di rumah, khususnya ibu-ibu dan anak-anak, jadi ibu-ibu atau anak-anak, kalau misalnya bapak bekerja, entah itu bekerja ke kantor, bekerja ke sawah, lalu bapak belum makan, apa yang ibu-ibu katakan atau kepada anak-anak apa? Untuk makanan yang akan bapak ibu berikan untuk bapak, jangan dihabiskan. Terus apa? Sisakan untuk bapak. Betul? Ya, gitu ya biasanya. Jangan dihabiskan deh. Jangan dihabiskan sisakan untuk bapak. Betul? Salah. Oke. Seharusnya bapak Ya, salah, harusnya bapak dikasih dulu. Nah, tetapi seringkali apa yang dikatakan? Sisakan. Kata sisakan itu saja sudah salah. Yang benar adalah sisihkan, bukan sisakan. Nah, satu kata aja bisa salah. Sisakan untuk bapak. Lah, sisa itu artinya kalau kita sudah makan, sisa kita berikan buat bapak. Itu sisa namanya. Tapi kalau sisihkan seperti tadi, betul Pak, bapak disisihkan terlebih dahulu, bukan disisakan. Gitu ya Bapak Ibu. Demikian juga dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita itu jangan menyisakan waktu untuk Tuhan, sisa waktu hidup saya untuk Tuhan. Kalau Tuhan bener enak, tenang kamu, aku kayak sisa gitu ya. Yang utama dari hidup kita adalah sebenarnya adalah hari Minggu. Ini hal yang indah di dalam Tuhan. Kita harus bersemangat buat Tuhan sepenuhnya, bukan sisa waktu kita untuk Tuhan, melayani Tuhan, sisa waktu untuk melayani Tuhan. Aduh ya. Jangan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau sisa itu artinya sudah Bapak Ibu Saudara sudah bekas-bekasnya disisakan. Tetapi untuk Tuhan, mari kita berikan yang terbaik. Untuk orang tua kita berikan yang terbaik.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka itu Bapak Ibu Saudara, hari ya, kalau gereja ini ada segala hal kegiatan di dalamnya, utamakan Tuhan dulu, berikan utamakan untuk Tuhan dulu. Baru selanjutnya pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita, sekolah kita. Yakinlah pokoknya Tuhan itu akan memberkati. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyatakan apa? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu Tuhan, utamakan dulu Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seringkali manusia kan berpikir, aku merah kerja yang dari seminggu itu. Saya utamakan Tuhan dulu. Sama halnya ketika Bapak Ibu Saudara, ketika janda yang miskin di Sarpat, dia hanya punya sedikit minyak dalam guli-guli dan hanya sedikit tepung, lalu dia diperintah oleh hamba Tuhan, Elia berkata kepadanya, berikan dan buatkan aku makan. Dan dia mengatakan apa? Nek, aku buatkan buat Tuhan, aku nanti langsung mati sama anakku, nggak punya apa-apa lagi. Pokoknya utamakan dulu buat hamba Tuhan, buat Tuhan utamakan dulu. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan diutamakan, ketika pelayanan diutamakan, ketika Tuhan diutamakan, akhirnya minyak dalam buli-buli tidak habis, tepung yang mereka punya berkali-kali lipat, dan berkah hidup diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus, inilah yang harusnya kita ingat. Maka itu ya, kita sering lupa, akhirnya ya Tuhan itu kita sangka hantu atau hanya nggak mungkin. Masa saya ke gereja dulu baru saya terus kerja kapan gitu? Ya kerja tetap dalam artian khusus ya kerja, tetapi Tuhanlah yang utama dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, oke, saya ada kesaksian tadi. Klik. Oke, ini langsung aja klik. Ini kami waktu di Gereja Baptis Indonesia Banjarmulia, Lampung, di Kecamatan Baladatu, Kabupatennya Waikanan, di provinsinya Lampung. Lebih desa dari tempat kami saat ini. 4 jam perjalanan dari ibu kota Lampung, hampir sama seperti Semarang, tapi busuk lagi. Kami pun waktu itu sampai juga masaknya dengan kayu bakar. Tempatnya di desa, di daerah pertanian, mirip-mirip dengan Watukler, tapi lebih busuk lagi. Kalau Watukler kan jalur utama ya, termasuk depannya jalur jalan ya. Ini jalan juga, tapi jalan hanya jalan kecamatan, jalan kecil. Oke, saya mau tunjukkan ini. Ada seorang bapak berdiri di belakang sana, rambutnya putih. Nah, ini kebetulan ibu waktu itu mengunjungi gereja tersebut karena ibu waktu itu kebetulan kami waktu di Medan punya TK, bukan TK dan PAUD. Lalu ibu ikut pelatihan di Lampung yang diadakan oleh biasa rumah sakit baptis di Lampung. Kemudian selesai acara mampir ke gereja yang kami layani. Ini jemaatnya tidak segini ya, sudah pada pulang. Hadiran rata-rata 70-80, seperti mirip-mirip di Watukler. Nah, jadi yang berdiri di belakang itu ketika kami melayani di sana, namanya Pak Wakil, dan anaknya yang di depan itu yang begitu, itu adalah mahasiswa ST Baptis di Jakarta melayani. Adiknya juga rupanya masuk ke ST Baptis juga. Jadi saya ingat karena ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Pendeta Paul Abrayanto di Gereja Baptis Indonesia seperti itu, ketika kami mengunjungi beliau, Ibu Pendeta yang waktu itu Ibu Baru sedang sakit, kakinya yang sewu patah ya, telapaknya dan jatuh. Jadi kami ngobrol-ngobrol. Jadi bapak ini itu siap sedia selalu. Saya kadang telepon atau dulu belum ada WA, masih SMS. Pak, minta tolong pompa air gereja nanti. Oh siap Pak Pendeta. Ditunggu, saya masih di sawah, tapi saya segera. Ya, nggak dibayar loh. Pak, nanti pelayanan ini. Oh siap.
Beliau, Bapak Ibu Saudara tahu pendidikannya, SMP pun tidak lulus, hanya lulusan SD. Tapi beliau melayani sebagai guru sekolah minggu, melayani di jam doa, bahkan juga KPW dan pelayanan-pelayanan lain. Jadi beliau tidak beralasan, Pak, saya sedang sibuk di sawah, mengerjakan sawah saya sedang sibuk dengan pekerjaan saya. Tapi beliau selalu stand base-nya, Pak Pendeta. Ada satu lagi namanya Pak Yatno, ya memang tidak foto ya, dan di sini tidak foto. Demikian juga beliau. Siap Pak Pendeta, tunggu dulu, saya lagi di Ngamon. Tenang, saya tak kembalikan dulu, tenang. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Anak-anaknya diberkati. Pak Yatno anaknya juga salah satu menjadi hamba Tuhan. Demikian juga anak Papa Gim ini menjadi hamba Tuhan, dan keluarga ini pun diberkati Tuhan. Sawahnya, ladangnya, bahkan Pak Yatno ini sapinya itu ada 10. Ya, hitung aja 10 itu kalau satu sapi berapa itu harganya yang bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang mengutamakan Tuhan di sia-sia. Tuhan pasti membantu. Tapi seringkali seperti tadi kita, gak mungkin lah, saya harus utamakan Tuhan, kejar uang dulu, kerja target, kerja tayang. Lupa bahwa Tuhan harus utama. Nah, mari lihat apa yang terjadi kemudian dari kisah di Alkitab ini. Tuhan Yesus kemudian harus membuktikan semua yang sudah dialaminya dan yang sudah diberitakan sebelumnya. Ayat 39 sampai ayat apa yang sudah kita baca tadi ya. Nah, demikian juga orang-orang Kristen pun demikian. Kadang janjinya, perintahnya, sabdanya, firmannya sudah dinyatakan buat kita, bahkan berkali-kali setiap hari Minggu dalam jam doa, mungkin dalam pertemuan apa di sini Mokyang, dalam pertemuan-pertemuan. Tetapi seringkali banyak anak Tuhan lupa, bahkan lewat. Mungkin kita masih belum percaya, apalagi percaya saja tidak, melakukan apalagi. Dan hingga akhirnya apa? Mari kita baca selanjutnya. Ayat 44, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab-kitab Mazmur. Jadi Tuhan Yesus bicara lagi, dan apa kemudian? Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari perhatikan ayat di situ, ayat 45. Tuhan sendiri yang harus membukakannya, yang harus menyatakannya, yang harus melakukannya. Tidak, oke, klik selanjutnya. Tuhan sendiri yang harus bukakan. Oke, ini kepada murid-muridnya, klik satu kali saja, klik. Disinilah Tuhan Yesus melakukan diskresi. Yesus melakukan diskresi, ya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri yang membukakannya, bukan menghukum para murid. Kalau saja waktu itu dibukakan ya, kalau kepolisian buka, ayo jalan, ini dibukakan. Coba kalau waktu itu sudah kesel toh, kalau saja Tuhan Yesus waktu itu kesel, bilang, angel murid-muridku, angel tenang. Bersyukur waktu itu tidak dihukum. Coba kalau waktu itu sentili satu-satu. Ngerti gak sih? Kan saya udah bicara waktu itu ya.
Telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi. Padahal itu sudah disampaikan, tapi enggak dong, enggak ngeh, ya. Dan ini yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Ini yang sering terjadi juga dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ketika kita di firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, tapi tetap saja kita khawatir. Jangan kamu khawatir akan makanan, minuman, sandang, pangan, papan. Padahal kita melebihi semua ciptaannya. Kita pasti dipelihara Tuhan. Tapi kita khawatir. Hingga Tuhan harus bukakan kepada kita. Dibukakan dengan caranya Tuhan. Pikiran kita, kehidupan kita supaya sepenuhnya terarah pada Tuhan. Hingga kita mengerti kitab suci dan kita berkata, oh iya, ya Tuhan itu ternyata Tuhan. Dan kita pun menjadi dong. Oh itu tuh maksud Tuhan. Oh gitu tuh Tuhan. Murid-murid ini sebenarnya kurang apa tau gitu loh. Tuhan Yesus sudah menceritakan semua, akhirnya angel gitu ya. Akhirnya ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka hingga mereka mengerti kitab suci. Tuhan Yesus melakukan diskresi. Bagaimana kalau yang dilakukan Tuhan adalah hukuman? Khususnya kepada kita yang tidak percaya. Karena kedegilan hati kita bisa jadi seperti kalau kita jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh timpa tangga lagi, tambah sakit. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oke, klik. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh lihat seperti burungnya ini. Oke, klik. Oh, Tuhan berkata jangan khawatir. Ya, nggak usah kita khawatir. Apakah Tuhan yang harus bukakan mata hati kita, pikiran kita, kehidupan kita supaya semuanya terarah pada Tuhan, atau kita mau dihukum Tuhan? Ya, kita akan berkata, aduh Tuhan cungati aku dihukum Tuhan, gitu ya. Jangankan dihukum setel Tuhan aja, terus sakit. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ayo kita semua Bapak Ibu Saudara jangan ngeyel sama Tuhan. Tuhan sudah buat diskresi bagi kita. Coba bagaimana yang seperti tadi, kembali kepada kendaraan-kendaraan tadi ya. Kalau misalnya ragu-ragu, ngeyel, Pak polisi merah artinya adalah berhenti. Peraturan itu pokoknya berhenti. Ngeyel. Padahal ini sudah ada diberi otoritas polisi untuk melakukan diskresi. Ayo maju di diskresi. Ya. Suruh jalan nggak mau, suruh jalan alasannya lampunya merah. Merah kan berhenti. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa terjadi ruwet, macet, tambah lagi. Ya. Mungkin kita tidak akan sampai ke tempat tujuan atau menjadi terlambat, sangat terlambat. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus patut bersyukur karena Tuhan yang membukakan kebenaran, melakukan diskresi kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan melakukan diskresi dalam hidup Bapak Ibu Saudara lewat pengalaman, lewat kehidupan pribadi, keluarga, dan semuanya dalam pekerjaan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, atau doa pribadi, Tuhan melakukan diskresi kepada Bapak Ibu. Padahal firman Tuhannya itu ya firman Tuhan yang biasanya didengarkan, tapi kita akhirnya menjadi dok. Oh ini tuh maksud Tuhan. Ternyata Tuhan itu berkuasa, bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini dikasihinya, bahwa semua dari Tuhan adanya dan tidak perlu kita khawatir. Karena segala sesuatu adalah ya dan amin.
Ibu Saudara, ayo saya mengajak. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi, utamakan Tuhan. Karena apa? Yuk kita lihat. Klik. Ini salah satu sawah di daerah dekat gereja. Klik. Karena apa? Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu Saudara mau jungkir balik dalam pekerjaanmu, mau begitu rupa. Kalau Tuhan gak memberkati ya wes. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang paling utama adalah Tuhan itu. Tuhan yang memberkati. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, banyak pengalaman ketika saya diminta oleh jemaat maupun di sini maupun ketika di Sumatera mau menanam itu Pak Pendeta tolong doakan saya padi kami, tanaman kami bagus. Ya kami doakan baik di jam doa maupun juga datang ke sawah, ke ladang. Gitu. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara kita merasa bahwa karena kekuatan kita, karena pendidikan kita, karena pengalaman kita, karena kehidupan kita bisa mampu. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menyertai. Kalau Tuhan tidak akan memberkati, kalau padi itu bisa kopong itu kosong itu. Maka itu mari kita gak usah ngoyo dengan kekuatan kita sendiri. Lakukan yang menjadi tugas kita, biar Tuhan yang akan melakukan tugasnya. Karena semua adalah dari Tuhan adanya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ini soal pekerjaan. Demikian juga soal yang lain. Oke, berkenaan dengan yang lain. Klik. Ada yang tahu ini apa Bapak Ibu? Pasar malam, ya, betul. Hiburannya di desa daerah kami ini ya, karena jauh dari bioskop. Ya kalau nonton bioskop kami harus ke kami itu biasanya ada acara waktu keluarga ya, waktu keluarga family time kami nonton bersama. Belum lama kami nonton di sini ya, di mana? Kartosuro ya. Ya, betul ya. Sini, MNC ya, di sini. Ya kalau di desa ya tontonannya ini, ya. Tapi kami nggak naik ya, cuma lihat apa sih. Nah, tapi ingat lihat ini, klik. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, ini juga adalah pemberian Allah. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Bahwa semuanya itu dari Tuhan Allah kita, termasuk kesenangan, bisa ngumpul keluarga, bisa bersilaturahmi, bisa tamasya, piknik, rekreasi. Tadi saya lihat orang pada naik bis besar-besar mau rekreasi. Ini semua juga dari Tuhan. Artinya ya, semuanya harus ingat. Jangan lupa, center hidup kita adalah Tuhan. Center dalam kehidupan kita adalah dalam gereja. Hari Minggu menjadi utama kita beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya Tuhan akan memberkati kita dalam kehidupan kita. Maka itu kalau setelah khotbah atau doa penutup, kan terimalah doa berkat ya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dan kehidupanmu dalam hidup ini. Karena utamanya ya di sini, di gereja, di dalam Tuhan. Berkat itu dinyatakan. Jangan dibalik ya. Bukan kehidupan kita yang memberkati gereja, harus diubah ya. Salah itu. Tuhanlah yang memberkati. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari sebagai penutup, klik. Oke. Utamakan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Utamakanlah Dia. Demikian juga saat Dia sudah memberikan
saudara. Di dalam hidupmu, hargai, terima, lakukan agar hidupmu dipenuhi kelegaan. Karena semua yang kita terima adalah dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan. Kita dengar. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mungkin seringkali kita lupa bahwa Tuhan sudah menyatakan banyak hal di dalam firman itu. Tapi kita kadang-kadang menjadi sembrono, kita menjadi semau gua, semau saya, dan menurut apa pun. Tuhan sudah menyatakan, kita pun jadi lupa. Demikian juga kadang-kadang kesulitan kita pun jadi lupa bahwa Tuhan sudah bangkit, Tuhan berkuasa. Dan Tuhan melakukan diskresi kehidupan kepada kita untuk membukakan mata pikiran kita, mata hati kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita bersalah kepada Tuhan dalam kehidupan kita, biarlah pengampunan Tuhan akan beri kehidupan kita lakukan sesuai dengan Tuhan. Kita pun akan menyatakan respon firman Tuhan di doa kita melalui nyanyian yang kita nyanyikan. Tuhan hiasi
sebelumnya, 3-4 tahun sebelumnya kakaknya, yang juga adalah penyanyi, yang meninggal lebih dahulu. Lagu ini sebenarnya lagu biasa. Ayat firman Tuhannya pun adalah firman Tuhan yang biasa kita dengar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan dengan diskresi. Tuhan menyatakan dengan diskresinya, dan melalui lagu ini banyak anak-anak Tuhan dibukakan mata hatinya, pikiran dan kehidupannya untuk melihat kembali Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana dengan kita? Tuhan bisa melakukan diskresi apapun kepada kita semua, melakukan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dijelaskan firman Tuhan, sudah dinyatakan apapun tetap tertutup, Tuhan mau melakukan yang terbaik buat Bapak Ibu. Saat ini biarlah ini menjadi doa dan perenungan kita. Kalau kita meresponi firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Saya tidak mengundang Bapak Ibu Saudara untuk maju ke depan, tapi mari renungkan ayat-ayat firman Tuhan yang kita nyanyikan ini, yang sudah memberkati kita, yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan demikian juga disampaikan oleh anaknya Melisa Sidaputar yang sudah dipanggil Tuhan. Tuhan melakukan diskresi kepada banyak anak Tuhan, bahkan kepada kita untuk melihat kembali. Tuhan mengajak kita untuk melihat bunga di bakung di ladang, memperhatikan burung di udara, bahwa semuanya itu Tuhan berkati. Apalagi kita anak-anaknya yang selalu berharap kepada Dia. Mungkin saat ini kau masih dalam situasi kondisi, dalam kesulitan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam sakit penyakit. Tetapi mari lihat Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan mundur, tapi tetap setia kepada Tuhan, tetap utamakan Tuhan. Mungkin saat ini kau sedang bergumul apapun di hidup, engkau mungkin sedang gundah gulana, sedang berpikir begitu dalam. Utamakan Tuhan dalam hidup. Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan.
atas kasih dan kuasa-Mu sudah Tuhan nyatakan buat kami. Engkau sudah melakukan diskresi kehidupan kepada kami. Tuhan, biarlah saat ini kami mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati semua jemaat-Mu untuk firman-Mu yang sudah didengar. Bila apapun menjadi pergumulan, baik itu pekerjaan, apapun itu Tuhan, pekerjaan dan usaha yang dilakukan, biarlah menyertakan Tuhan, menomor satukan Tuhan semuanya, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Demikian juga bagi anak-anakmu yang sedang kuliah, yang sedang studi dalam semua aspek kehidupan mereka masing-masing, Tuhan akan menyatakan kasih-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini. Apapun jadi beban pergumulan, mungkin keluarga, mungkin sakit penyakit, mungkin permasalahan-permasalahan dalam keluarga, permasalahan dalam juga usaha pekerjaan, dan semuanya Tuhan tahu. Dan Tuhan mendengar semua ceritanya setiap anak-anak-Mu yang saat ini sudah dan telah berdoa bersama-sama. Tuhan akan memberkati setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah semuanya Tuhan akan berkati dan memberi jalan keluar dan kelegaan yang terbaik bagi semua jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan semua berkat anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami di sepanjang kehidupan kami. Demikian juga untuk firman-Mu, kami juga mengucap syukur, terima kasih. Hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan kepada firman-Mu, dan Tuhan menteraikan. Jadi berkat bagi semua jemaat-Mu di tempat ini. Biar jemaat ini Tuhan akan diberkati dan memberkati banyak orang, mengutamakan-Mu dalam hidup, menumbuh kembangkan gereja ini bersama hamba-Mu, Bapak Pendeta di tempat ini, bersama semua hamba Tuhan, bersama dengan keluarga Kepala Sidang, Bapak Pendeta Kris Riwahano, bersama dengan keluarga melayani bersama-sama bagi tempat kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua penjadi pergumulan, semua program bagi gereja ini untuk bertumbuh dan berkembang. Dan berkati semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan yang sudah memberkati ibadah kebaktian kami pada saat ini. Terkhusus hamba-Mu yang sudah Tuhan beri kesempatan dari jemaat-Mu tempat itu menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam rangkaian, dalam rangka jadwal tukar pelayanan mimbar GJB BPD Surakarta. Hamba-Mu bersyukur dan terima kasih. Berkati hamba-Mu di tempat ini dalam pelayanan sama keluarga dan semua perkumpulan dan semua apa yang jadi kerinduan keluarga di tempat ini. Berkati semua jemaat-Mu, berkati juga kami kembali masuk dalam semua usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam minggu yang kami jalani. Kalau ada di antara jemaat yang sakit saat ini, apapun yang diderita, bila Tuhan akan memberi kelegaan, Tuhan akan memberi kesembuhan dan jalan keluar yang terbaik atas apa yang menjadi semua perkumpulan semua jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Sungguh bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang berkuasa menyatakan kuasa-Mu, memenangkan maut dan hidup dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dekat maupun jauh Tuhan menyertai kami, dan Tuhan akan memberkati kami semua apa yang menjadi pergumulan kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah ke rumah-Mu dalam damai dan sejahtera, dalam kasih yang dari Bapa, dalam anugerah yang dari Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, hiburan dan pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari saat ini sampai